Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji dan syukur kepada Tuhan karena masih diberikannya kepada kita napas kehidupan dan masih ditunjukkannya kepada kita pemeliharaan berupa dorongan untuk kita boleh datang dan bersaat teduh sejenak mendengarkan firman Tuhan. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Melihat lawan yang sebenarnya. Saudara-saudari sekalian, di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, tentu kita menghadapi keadaan atau situasi atau menghadapi orang-orang yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Tentu dalam pandangan yang umum akan berbeda. Ketika kita mengatakan situasi atau orang ini menyenangkan atau situasi atau orang itu tidak menyenangkan, tentu akan berbeda-beda. Mungkin bagi saya, seseorang itu bisa menyenangkan, suatu situasi itu menyenangkan, tapi bagi orang lain belum tentu demikian. Dalam pandangan umum biasanya seperti itu. Namun persoalannya adalah bagaimana respon kita terhadap situasi atau orang yang tidak menyenangkan atau yang merugikan kita itu. Biasanya kita akan marah, kita akan kesal, jengkel, atau memberikan ekspresi dari emosi-emosi yang sejenisnya. Dan kerap kali bahkan kita berhenti pada kondisi itu. Kita sudah melihat seseorang salah misalnya, kita menyalahkan dia dan selesai di situ. Kita tidak memikirkan lebih jauh daripada orang yang bersalah itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 12 yang kita baca ini, Paulus memberikan dorongan bagi jemaat untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah, tetapi dia tidak hanya berhenti di situ, dia melanjutkan dengan memberikan identitas dari subjek, dari pribadi yang perlu dilawan, yaitu iblis. Paulus mengatakan bahwa perjuangan jemaat, perjuangan orang Kristen bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan iblis. Jadi persoalannya yang Paulus berikan bukanlah mengenai manusia yang bersalah itu atau sistem atau keadaan yang bermasalah itu, tetapi orang percaya digerakkan untuk melihat lebih jauh dari itu. Bahwa di balik segala sesuatu yang buruk itu, di balik orang yang merugikan itu, ada sebenarnya terdapat skema-skema atau rancangan-rancangan jahat dari iblis. Dan iblis itulah beserta skema-skema atau rancangan-rancangan jahatnya yang perlu menjadi prioritas utama bagi orang Kristen untuk melawan, bertahan dan melawannya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, Saudara sekalian, pada hari ini ketika kita menjalani kehidupan kita di dalam aktivitas apapun, baik itu dalam pelayanan, dalam pekerjaan sehari-hari di kantor atau di tempat yang lain, mari kita meresponi secara benar setiap situasi atau setiap orang yang kita hadapi. Jangan-jangan ketika kita menghadapi orang itu, juga kita ikut terhanyut dalam skema atau rancangan iblis. Iblis sudah merancang sedemikian rupa supaya orang itu berbuat jahat atau berbuat salah terhadap kita, dan kita juga jangan-jangan bisa terhanyut dalam rancangan itu sehingga kita ikut memberikan respon yang salah terhadapnya. Kita mungkin melihat orang bersalah terhadap kita dan memang betul-betul dia bersalah. Tetapi kita perlu melihat lebih jauh daripada itu. Bukan orangnya saja yang harus kita hadapi, tetapi lebih daripada itu, iblis dan skema-skema rancangan jahatnya yang bekerja di balik orang itu yang perlu kita hadapi. Karena itu mari kita melihat lebih jauh, melihat lawan yang sebenarnya pada hari ini, supaya kita tidak salah melangkah, tidak salah berespon, dan juga supaya kita bisa menjaga diri kita. Mari kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih karena kami boleh membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kami memohon Tuhan supaya kami bisa mempraktekkan firman ini dalam setiap situasi dan setiap aktivitas kami pada hari ini. Ketika kami menghadapi situasi atau orang yang tidak menyenangkan, Tuhan tolong supaya kami berespon secara benar. Supaya kami jangan hanya melihat pada situasi atau orang itu saja, tetapi bergerak lebih jauh kami melihat pada skema atau rancangan iblis yang jahat yang berada di baliknya. Sehingga kami juga boleh berpikir lebih jauh untuk menghadapi rancangan-rancangan iblis itu. Tuhan tolong kami. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, jadikanlah firman Tuhan sebagai penuntun bagi langkah kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati saudara sekalian.